warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengulas bagaimana pengisian tugas-tugas di e-learning atau tutorial online dan di SILAYAR, Sistem Layanan Belajar Universitas Terbuka. Membahas tentang e-learning atau tutorial online, pasti semua mahasiswa di setiap fakultas maupun jurusan pasti tahu tentang informasi seputar yang ada di laman tutorial tersebut. Berbeda jika kita akan mengakses SILAYAR. Nah, ini belum tentu semua mahasiswa yang kuliah di UT tahu tentang informasi yang ada di dalamnya. Nah, di UT ada dua sistem jalur perkuliahan yang dipilih oleh mahasiswa baru saat awal daftar di UT, yaitu SIPAS dan non-SIPAS. Nah, SIPAS sendiri yaitu sistem paket semester. Mata kuliah ditentukan sesuai arahan dari UT. Jadi kita saat registrasi sudah ditentukan mata kuliah apa di semester tersebut. Dan jika akan memilih non-SIPAS, yaitu non-sistem paket semester, mata kuliah dipilih oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa memilih mata kuliah apa yang akan diikuti di semester tersebut. Biasanya biayanya sedikit lebih ringan daripada yang SIPAS, karena SIPAS memiliki akses ke dosennya langsung. Nah, jika ingin masuk ke akun SILAYAR, ketik saja di Google silayar.uc.ac.id. SILAYAR biasanya dikhususkan untuk mahasiswa SIPAS TTM atau sistem paket semester tutorial tatap muka dengan dosen yang waktunya sudah dijadwalkan oleh UT. SILAYAR sebagai tempat atau wadah pengumpulan tugas-tugas dari dosen. Nah, langsung saja masuk ke bagian login. Nah, ini biasanya terdapat NIM dan password. Jika ada mahasiswa baru, biasanya ini di-reset sama UT pakai tanggal lahir. Dan nantinya jika kita bisa login, bisa kita atur sesuai keinginan kita passwordnya. Nah, ini tampilan dari SILAYAR tersebut. Jika mahasiswa mengikuti perkuliahan web dengan dosen di setiap minggunya, maka otomatis mahasiswa tersebut terjaring di SILAYAR. Nah, SILAYAR ini tentu ada jangka waktunya, dimulai dari mahasiswa tersebut web dengan dosen awal-awal perkuliahan, sampai menjelang tanggal di mana mahasiswa tersebut akan UAS. Biasanya setelah UAS, maka otomatis semua mata kuliah yang ada di SILAYAR ini akan hilang. Nah, sebelum hilang mata kuliahnya, diharuskan mahasiswa sudah mengisi semua tugas-tugas yang ada di SILAYAR. Dari mulai absensi, materi-materi yang bisa diunduh di SILAYAR, lalu diskusi di setiap sesinya, dan ada tugas tutorial online TT1, 2, dan 3. Nah, bisa dilihat ada 3 mata kuliah yang saya tempuh, contohnya ini analisis, kurikulum, dan TAP. Nah, coba kita lihat di analisis. Ini ada pendahuluan. Nah, ini forum perkenalan. Kita bisa perkenalan di dalam forum ini. Lalu ada sesi 1. Nah, ini ada materi-materi yang dikhususkan untuk mata kuliah ini. Nah, absensi kita bisa lihat. Karena di sini saya menggunakan absensi manual dari dosen, maka di sini tidak ada absensinya. Tergantung jika dosennya mau menggunakan ini, biasanya ada di sini dicentang. Nah, lanjut. TT1 ada di sesi 3. Di sini saya sudah mengisi tugas tersebut ya. Tugasnya sudah saya kirim. TT2 ada di sesi 5. Tugasnya juga sudah saya selesaikan. Sudah saya kirim semua. Nah, ini sudah selesai. Lanjut di mata kuliah lainnya. Nah, tugas kurikulum juga sama. Ada pendahuluan, materi yang berupa slide PPT. Nah, ini saya sudah mengisi setiap diskusi yang ada di SILAYAR tersebut. Nah, ini
TT1 sudah saya kerjakan, TT2 juga sudah, TT3 juga sudah. Nah, diskusi sampai akhir juga sudah saya selesaikan. Kita lihat. Sesi 8. Kita lihat. Nah, ini TT8. Saya sudah mengerjakannya juga. Teman-teman saya juga sudah semuanya. Karena sudah penutupan, habis ini mau UAS, jadi semua harus diselesaikan sekarang. Contoh mengisi laman diskusi, ini sebagai contoh saja ya. Ketik reply, sama seperti masuk ke e-learning. Ketikkan apa yang mau diketik. Post ke forum, otomatis jawaban saya masuk ke nah ini. Di sini ada kata reply untuk menjawab atau meneruskan jawaban dari teman-teman kita. Ada mendelete dan ada edit. Biasanya ini untuk mengedit jawabannya jika salah. Bisa kita edit. Tombol edit ini ada jangka waktunya juga. Setelah kita mengetikkan jawaban tersebut, tombol edit ini akan otomatis ada, dan jika nanti 1 menit ataupun 2 menit akan hilang. Delete ini juga sama, ada jangka waktunya. Kita delete saja ya, karena ini hanya sebagai contoh saja. Continue, otomatis jawaban tersebut akan ke delete. Ada TT3 yang belum saya kirim, yaitu tugas akhir program. Nah, di sini sama seperti mata kuliah sebelumnya, ada pendahuluan sesi 1 sampai sesi 8. Karena saya mau mengirim tugas TT3 saya, lanjut ke sesi ke-7. Nah, di sini sesi 7 yaitu tugas TT3. Nah, kita masuk ke sesi 7. Di sini ada tugas 3 di TAP. Jika kita ingin mengupload jawabannya, maka klik Submission. Klik browser. Nah, di sini ada tugas TT3 saya, tugas akhir program. Open. Nah, jika jawabannya sudah masuk di tempat yang tersedia, klik di sini, lalu save change. Nah, otomatis jawabannya sudah terkirim di si layar TT3 TAP tersebut. Di sini tidak ada jangka waktunya, biasanya tergantung dosen ingin menambahkan jangka waktu atau tidak. Boleh sewaktu-waktu kita mengirim di si layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke laman tutorial online atau e-learning. Sudah saya bahas di video sebelumnya, mahasiswa yang sudah registrasi bisa mengikuti mata kuliah pada semester tersebut. Karena di sini pada saat pendaftaran saya memilih SIPAS TTM, jadi mata kuliah pada semester ini otomatis dari pihak UT, yaitu di sini ada 3 mata kuliah: manajemen pendidikan, penglibatan orang tua dan masyarakat, dan tugas akhir program. Nah, tadi di si layar juga ada tugas akhir program. Ada 1 mata kuliah di 2 akun perkuliahan. Nah, sudah dijelaskan oleh tutor pembimbing bahwa mahasiswa diberikan pilihan yaitu memilih matkul TAP di salah satu akun perkuliahan saja, entah itu di e-learning ataupun di Tuweb. Saran saya lebih baik memilih yang di Tuweb atau tutorial webinar. Di situ kita dibimbing oleh dosennya langsung. Pada pengisian e-learning ini atau tuton sama seperti si layar. Nah, kita buka salah satu mata kuliahnya. Manajemen pendidikan. Di sini ada 8 sesi. Pertama, pendahuluan. Di sini kita bisa saling berkenalan melalui forum perkenalan. Di sini ada panduan-panduan untuk mengakses e-learning. Ada sesi 1, 2, 3, sampai 8. Setiap sesi diberikan jangka waktu. Kita bisa melihat di jadwal tuton. Dan di sini klik dashboard. Lalu klik jadwal tuton S1 atau S2.
Nah, di sini semua jadwal sudah diberikan dari mulai sesi 1 sampai ke sesi 8. Di sini juga ada tambahan tentang bimbingan karir mulai tanggal berapa sampai berapa, unggah karya ilmiah, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke pengisiannya. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini rancangan aktivitas tutorial ini belum saya buka, jadi tandanya masih abu-abu seperti ini. Kita klik, otomatis kita download terlebih dahulu. Ulangi dari sesi 1 sampai ke 8 seperti itu. Jika sudah kita download, maka tandai selesai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian forum perkenalan. Ini adalah tempat forum perkenalan bagi setiap mahasiswa. Caranya dengan tambahkan topik diskusi baru. Selanjutnya, pada subjek, ketik kata perkenalan. Lalu mulai isi apa yang mau kita isikan, seperti nama atau semacamnya. Nah, ini saya mau mengetikkan seperti ini. Kata-katanya bebas ya, sesuai keinginan masing-masing. Jika sudah, klik ke forum. Setelah mengirim ke forum perkenalan, kita juga dapat balasan dari dosen. Nah, coba ya kita pilih salah satu. Nah, ini saja. Terlihat pada salah satu forum perkenalan mahasiswa bahwa dosen memberikan feedback atau umpan balik pada perkenalan mahasiswa tersebut. Beliau bertanya semester berapa dan asalnya dari mana. Setiap sesi ini terbukanya hanya 1 minggu 1 kali. Jika minggu ini sesi 1, maka minggu depannya baru dibuka sesi 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada kehadiran dari sesi 1 sampai ke sesi 8, maka kita klik kehadiran. Ini salah satu penambah nilai di mata kuliah tersebut. Jika ingin melihat nilai, klik lihat nilai. Di sini saya belum mengisi kehadiran sesi 1 sampai 8. Jika kita sekarang ingin mengisinya, boleh. Kehadiran di sesi ini tidak ada jangka waktunya, jadi kapanpun kita bisa mengisi kehadiran tersebut. Lihat nilai. Dan di sini diskusi sesi 1 saya sudah diberi nilai sampai diskusi 4. Di sini diskusi 5 sampai 8 belum, tapi saya sudah mengirimnya. Berarti dosen belum mengoreksi diskusi para mahasiswa. Nah, di laman e-learning ini disediakan materi tentang mata kuliah tersebut. Nah, ini contohnya disediakan juga video pembelajaran tentang bagaimana pembelajaran di PAUD itu. Jika kita sudah melihat video tersebut, maka kita bisa mengklik tandai selesai. Nah, selanjutnya, nah di sini diskusi saya belum diisi, maka saya akan mengisi diskusi tersebut. Caranya yaitu, nah di sini ada soal-soal dari tutor. Maka saya akan membalas dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jika sudah, klik kirim ke forum. Otomatis jawaban kita akan masuk di bagian paling bawah. Jika tidak ada jawaban tersebut di bagian paling bawah, bisa kita refresh halaman tersebut. Nah, di sini ada jawaban saya. Jika kita ingin mengedit, bisa menata bagian-bagian yang ingin ditata. Atau menghapus, menambahkan, bisa. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah diedit,
Scroll pada bagian paling bawah, simpan perubahan. Nah, ini jawaban saya telah diperbarui. Lihat pada bagian paling bawah karena saya mengirimnya telat. Nah, ini paling akhir mengirimnya. Jika tidak ada perubahan, silakan refresh bagian tersebut. Nah, ini sudah saya edit. Jika saya sudah mengirim jawaban diskusi tersebut, otomatis pada bagian diskusi sesi 8, nah ini berwarna hijau. Nah, setiap diskusi pada setiap sesi memiliki jangka waktu atau jatuh tempo. Di sini jatuh temponya Minggu 3 Desember 2023. Semisal, kalau diskusi 1 sudah dibuka pada tanggal 1, maka jatuh tempo diskusi tersebut yaitu tanggal 14. Kita bisa menjawabnya sampai tanggal 14. Jika sudah melebihi batas tanggal tersebut, tidak bisa menjawab diskusi lagi. Contohnya seperti ini. Di sesi 1, jatuh temponya sudah sangat lama, kita tidak bisa menjawab diskusi tersebut lagi. Nah, ini diskusi tersebut sudah ditutup oleh pihak kampus. Nah, tautan permanen. Ini jatuh temponya tanggal 15 Oktober. Sekarang tanggal 26 November. Tidak bisa menjawab diskusi lagi. Kita bisa melihat nilai-nilai di dashboard mata kuliah tersebut. Nah, ini ada foto tutornya, namanya, dan biasanya para tutor menampilkan email mereka. Jika ada pertanyaan, bisa mengirimkan lewat email. Ini nilainya, kita buka. Tinggal sesi 8. Nah, ini nilainya. Nah, saya belum mengirim tugas tutorial 3. Nah, ini contohnya, saya mengirim tugas tutorial. Nah, di sini sudah disediakan pertanyaan yang bisa didownload setiap mahasiswa. Hari pertama dibuka yaitu Senin tanggal 13, maka jatuh temponya Senin 27. Sekarang 26, maka besok hari terakhir kita mengupload pada e-learning. Nah, 2-3 jam ini waktu tersisa bagi kita untuk mengirim tugas kita. Klik kirimkan. Cari file yang ingin dikirim. Bisa bentuk Word, PDF. Nah, saya ini bentuk PDF. Pilih file yang akan diunggah pada laman e-learning. Lalu klik unggah file. Perlu diingat kita harus mencentang the submission terlebih dahulu. Lalu klik simpan perubahan. Otomatis jawaban kita sudah terkirim. Jika belum ada tampilan dari jawabannya, maka kita refresh halaman tersebut. Nah, seperti ini. Pada bagian pengiriman tugas terdapat jawaban TT3 tersebut. Perlu diingat jangan melebihi tanggal jatuh tempo. Semisal kita mengirim hari Selasa tanggal 28 November, tentunya sudah tidak bisa lagi, maka dianggap kita belum mengerjakan tugas tutorial tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengisi kuis di setiap sesi dan teks sumatif. Kalau kuis itu di setiap sesi ada dari sesi 1 sampai ke sesi 8. Kalau tes sumatif itu hanya di sesi ke-8. Kita akan mencoba menjawab kuis sesi ke-8. Di sini ada pertanyaan dan pilihan jawaban. Contohnya ini, TK atau PAUD adalah lembaga penyelenggara TK atau PAUD. Nah, semisal jawaban kita salah, kita bisa mengulang solve solution. Nah, di sini terdapat pilihan jawaban atau kunci jawaban dari pertanyaan tersebut. Berarti ini jawabannya adalah masyarakat. Kita retrieve, mengulang lagi, menjawab jawaban pertanyaan tersebut. Masyarakat. Kita cek. Nah, kalau sudah berwarna hijau dan ada bintangnya, berarti jawaban kita benar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jikapun kita mengklik salah, nanti kita bisa melihat kunci jawaban di solve solution. Nah, ini jawabannya adalah tinggi volume penjualan. Nah, bisa kita lanjut sampai ke pertanyaan kelima. Kita ulas sekali lagi bagian-bagian di laman e-learning ini. Nah, ini kita klik. Ini ada pilihannya dashboard. Di profil ini kita bisa mengganti seperti data diri kita, foto, ataupun semacamnya. Nilai-nilai ya seperti tadi.
nilai dari setiap mata kuliah. Jika diklik akan muncul satu persatu nilai tersebut. Nah, pesan-pesan. Jika kita ingin mengirim pesan kepada dosen bisa melalui chat di e-learning tersebut. Nah, ini biasanya dosen juga mengirim pesan untuk setiap mahasiswanya untuk aktif dalam mengerjakan tugas. Nah, ini. Lalu ada notifikasi. Nah, ini notifikasi. Jika kita sudah mengirim tugas di titik 1, 2, dan 3, maka muncul notifikasi berarti kita sudah berhasil mengajukan tugas tersebut. Ini jika dosen memberi umpan balik, maka ada notifikasinya seperti ini, telah memberi umpan balik untuk penugasan tugas 1. Coba kita lihat. Dan di sini ada nilai untuk tugas tersebut serta komentar dari para tutor. Berhubung ini adalah semester terakhir saya dan besok tidak akan bisa mengulas lagi tentang akun e-learning ini, maka ini jadi yang terakhir untuk saya membuka e-learning tersebut. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.